Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, summa amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini ila an qala qila syi'run. Dikatakan pada sebuah syair mengenai apa pertemuan sebelumnya, hal-hal mempercepat hafalan, ya, dan yang membuat cepat lupa itu apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Suatu ketika Imam Syafi'i mengatakan, aku pernah melaporkan kepada ustadi yang bernama Waqi'. Syekh atau gurunya Imam Syafi'i namanya Waqi'. Su'a hifdi, hafalanku susah menghafal. Maka kemudian Syekh Waqi' menasehatkan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Syekh Waqi' menasehatkan kepadaku, tinggalkanlah perbuatan maksiat. Sehingga kalau mau cepat hafal, kalau belajar ilmunya cepat masuk, mudah difahami, cepat dihafalkan, tarkul ma'asi, tinggalkan perbuatan maksiat. Jangan ada lagi yang ambil kue temannya, jangan lagi ambil yang bukan miliknya, dan seterusnya. Maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan maksiat. Fa innal hifdha fadlun min ilahi. Karena apa? Karena sesungguhnya hafal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anakku sekalian dimudahkan Allah untuk menghafal, bukan karena anti pintar atau cerdas, lakin hada fadlun min ilahi, karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Wa fadlullahi la yu'ta li'asi, dan karunia Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Bagaimana menghafalnya mudah? Bagaimana ilmu mudah diserap dan difahami kalau selalu berbuat maksiat? Kalau makanan yang masuk ke dalam lambungnya adalah makanan yang diperoleh dari haram, diperoleh dari sumber yang syubhat ataupun haram, fa anna yustajabu lahu, maka usahakan apa yang masuk ke dalam mulut kita, ke kerongkongan kita adalah makanan yang halal dari segi zat maupun halal dari sumber perolehannya. Maka jangan bermudah-mudah kita makan kue teman tanpa izin, tanpa ridho si pemiliknya. Wasiwaku wa syurbul asali wa aklul kandari ma'as sukari wa aklu ihda wa ishrina zabibatan hamra kulla yaumin ala ridi yurisul hifdha wa yushfi min kathirin minal amradi wal asqami. Apalagi sebab-sebab yang menyebabkan. Kalau kemarin sebab-sebabnya bersifat apa? Apa saja? Al-jiddu, sungguh-sungguh. Apalagi? Wal muwadhaba, rajin. Terus? Taklilul hoda, kurangi makan. Terus? Wasolatul lail, wa qiraatul Quran. Masya Allah. Sekarang ditambah bersiwak.
Kalau mau hafalannya kuat, kalau mau cepat menghafal, bersiwak. Sebelum menghafal, ya, usahakan punya wudhu, kemudian bersiwak. Atau hendak wudhu bersiwak. Akan sholat bersiwak. Ya, karena siwak ini mustahabun, sunnah, dan dicintai Rasulullah SAW, dan juga menguatkan hafalan. Nah, cara pakai siwak, ya nanti punya siwak dulu baru kita praktek. Ada yang punya siwak di rumah? Nanti boleh minta bawakan atau minta diridikan oleh mu'alimah. Mu'alimah saya mau siwak. Ya. Kemudian yang kedua, minum madu, syurbul asal. Ya. Nah, madu ini makanan yang ta'amun sihi, kata Ahmad. Ta'amun sihi, ta'amun dar. Ahmad itu tahu ini makanan berbahaya, ini makanan sehat. Ta'amun dar misalnya junk food, fast food. Jadi makan madu, yang ada madunya dirutinkan. Ya, apalagi keadaan perutnya masih kosong atau mau menghafal, minum dulu madu. Wa aklul kandari, makan getah kandar dicampur gula, ma'al asali, masuk kari. Wa aklu ihda wa ishrina zabibah, kemudian setiap hari ya makan zabib. Apa itu zabib? Kismis. Ada kismis bermaksud? Ya, itu bagus. Kismis, ta'amun sihi. Ya, makan kismis. Kemudian dimakan setiap hari sebelum makan apa-apa ya. Madu dulu kah, atau kalau nggak ada madu kismis, makan dulu dikunyah ya. Dan ini dapat menyebabkan mudahnya menghafal. Yurithu al-hifdho wa yushfi min kathirin minal amrod, dan bisa menjadi wasilah menyembuhkan berbagai penyakit. Madu, kismis, ya, zabib bahasa Arabnya. Wal asqami wa kullu ma yuqallilul bulgham war rutubat yazidu fil hifdi. Kemudian makan kismis juga ini dapat mengurangi dahak, lendir-lendir yang ada di tenggorokan. Dan bahasa rutubat mayukalilul bulham war rutubat, dan jadi tubuh kita menjadi enggak kering, basah ya. Serta yazidu fil hifdi, memudahkan dalam menghafal. Wa kullu ma yazidu fil bulghum yurithun nisyan. Sebaliknya, segala sesuatu makanan yang bisa menimbulkan dahak di tenggorokan, contohnya apa? Ya, terus minum es ya. Ini menyebabkan sering atau mudah lupa. Ya. Jadi makan tadi dianjurkan apa? Syurbul asal, wal rutuba, wal zabib, ya. Lupa terhadap ilmu, lupa hafalannya, lupa ilmunya sudah dipelajari. Yang pertama adalah, yang ketiga wal humumu, susah. Makanya jangan dikit-dikit susah, dikit-dikit bete. Susah ini menyebabkan gampang lupa. Kemudian wal humumu wal ahzanu fi umurid dunya, terlalu sedih memikirkan perkara dunia. Kemudian wa kasratul ashghali,
banyaknya pekerjaan, artinya sibuk urusan pekerjaan duniawi. Kemudian wal alaiki, banyaknya pekerjaan dan sesuatu yang terlalu dipendam dalam hati. Ya, maka ini bisa menyebabkan lupa hafalan dan juga ilmunya. Wa qad dzakarna annahu la yanbahi lil aqili an yahtamma li amri dunya li annahu yadur wa la yanfa. Dan telah dijelaskan bahwasannya sangat tidak pantas jika seorang yang berakal sehat, santri, penuntut ilmu terlalu sibuk memikirkan perkara dunia. Kenapa? Karena hal itu yadurru, bisa membahayakan, bisa menyusahkan perkara dunia dan tidak ada manfaatnya. Di samping itu apa? Wala yanfa'u wa humumud dunya la takhlu 'anidz zulmati fil qalbi. Yang mana dapat menyebabkan hati ini menjadi gelap, zulmah, hatinya nggak bersih, gelap peteng, dan juga menyusahkan perkara akhirat. Wa humumul akhirati la takhlu 'anin nuri fil qalbi. Adapun memikirkan, sedih, khawatir akan urusan akhirat ini dapat menjadikan hati itu bersih dan juga terang, enggak gelap. Wa yadharu atharuhu fis shalah, maka sehingga tampak jelas hatinya itu terang, hatinya bersih, khususnya ketika waktu sholat. Karena nggak pusing mikirin dunia, nggak terlalu sibuk, hatinya cenderung ke dunia, tapi lebih memikirkan akhirat, belajar ilmu agama, bagaimana nanti kehidupan di kampung akhirat sehingga kita berbenah dan berbekal. Maka ini menjadikan hati kita terang. Ibarat ada lampunya berapa watt, terang sekali. Fahammud dunya yamna'uhu 'anil khairi wa hammul akhirati yahmiluhu 'alaihi. Maka kalau terlalu sedih, terlalu sibuk, terlalu susah memikirkan perkara dunia, ini bisa menghambat kita untuk melakukan perbuatan baik. Adapun hammul akhirah, adapun sedih, prihatin, memikirkan perkara akhirat, ini bisa menjadikan kita termotivasi untuk kemudian banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan ketaatan. Wal ishtighalu bis salati 'alal khusyu'i, dan juga membikin kita sibuk untuk khusyuk ketika sholat. Wa tahsilil ulumi yunfi al-hamma wal hazan. Nah ini penting ini. Dan orang yang khusyuk, fokus untuk belajar, untuk kemudian nanti bisa memperoleh ilmu agama, ini adalah
dapat menghilangkan kesedihan dan keprihatinan. Makanya ilmu itu nur, penerang bagi sahibihi, cahaya bagi pemiliknya, menerangi jalannya sepanjang kehidupannya. Ya, sehingga nggak akan rugi kalau kita berilmu. Justru derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Syekh Al-Imam Nasr ibn Al-Hasan Al-Murghinani fi qasidatin lahu. Syekh Imam Nasr bin Hasan Al-Murghinani menyebutkan dalam sebuah qasidah, Ista'in Nasr bin Al-Hasani fi kulli ilmin yuhtazanu. Hai Nasr bin Hasan, mintalah pertolongan atau minta bantuan kepada guru dan teman-temanmu. Fi kulli ilmin yuhtazanu. Setiap engkau mencari ilmu, di situ ada peranan guru dan juga teman-teman. Guru yang menjelaskan, memberikan, mentransfer ilmu sehingga kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian teman juga memiliki peranan yang sangat penting ketika kita bahagia, sedih bersama-sama belajar di pondok. Ketika nggak paham, minta dijelaskan temannya. Ketika masih bingung, temannya siap untuk bantu menghilangkan kebingungannya dengan berdiskusi. Maka guru dan teman ini memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita menuntut ilmu. Dzakal ladzi yunfil hazana wa ghairuhu la tu'tamanu. Karena yang engkau peroleh tadi, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, itu dapat menghilangkan kesusahan. Adapun kita kalau memperoleh selain ilmu, taruhlah menemukan emas 1 kilo. Nah, ini membuat kita malah tidak aman. Viral nih, Rifda menemukan emas 1 kilo di Pondok Al-Farahidi. Semuanya mau cari Rifda. Ayo emasnya kita ambil 1 kilo Bella. Aman nggak? Nggak aman. Tapi kalau anti punya ilmu, siapa yang mau mencuri ilmu? Gimana caranya mencuri? Tidak, tapi kita ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wasyaikhul imamul ajallu Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi ummi waladin lahu syi'r. Kemudian Syekh Imam Najmuddin Umar bin Muhammad ketika mensyifati jariyah mustauladanya yang disebutkan dalam syairnya, salamun ala man tayammatni bidurfiha walam atin qaddaiha walam hatin torfiha. Salamku atas jariyaku mustaulada yang halus dan lesung pipi serta matanya yang jeli yang selalu membuatku senang melihatnya. Sabatni wa asabatni fatatun malihatun taqayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Fakultu dharini wa dharini fa innani syahaftu bitahsilil ulumi wa kafshiha. Kemudian aku katakan, wahai jariyah, tinggalkanlah aku. Yang memiliki jariyah itu budak perempuan cantik, jelita, sungguh mempesona, sehingga bikin hati itu kepikiran ya. Tapi kemudian dikatakan, tinggalkanlah aku karena aku masih lebih senang menuntut ilmu, mencari ilmu agar bisa mendapatkan ilmu yang ingin kuperoleh. Wali fi talabil fadli wal ilmu wat tuqa hinan an hina'il ghaniyati wa arfiha. Karena itu aku masih ingin mencari keutamaan ilmu dan takwa, maka aku tidak membutuhkan lagu-lagu biduan wanita dan tipu daya dari wanita. Wa amma asbabun nisyanil ilmi fa aklul kuzbara warrutba wat tufahil hamidi
wan nadaru ilal maslubi wa qira'atu lawhil kuburi wal mururu baina qitaril jamali wa ilqa'ul qamlil hayyi 'alal ardi wal hujama 'ala naqratil qafa fatajannibuha kullaha turithun nisyan. Adapun yang menyebabkan lupa terhadap ilmu adalah makan ketumbar yang masih basah, kemudian makan buah apel yang asam sekali, kecut sekali, kemudian melihat orang yang disalib, membaca tulisan atau membaca batu nisan di kuburan, berjalan di antara sela-sela dua unta yang digandeng, dan membuang kutu rambut hidup-hidup di tanah. Semua itu jauhilah karena menyebabkan sering lupa. Baik, demikian wallahu taala alam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.